Ada orang baru belajar Allah, yang dia pelajari Allah tuh tersenyum, tuh sasik. Ada orang baru belajar tentang Allah, yang dia pelajari Allah apa? Allah bertangan, sasik. Ada orang mempelajari Allah, tapi yang pertama kali dia pelajari apa? Allah duduk di atas, sasik. Kita mengenal Allah mulainya dari apa? Sifat yang pasti-pasti sajalah, sifat yang jelas-jelas sajalah, sifat yang muhkam-muhkam sajalah. Kalau ada orang memperkenalkan Allah, tapi dia mulai dari sifat-sifat yang mutasyabihat, sasik. Jangan yang tidak pantas kepada Allah kita tanya. Ya, Allah itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki dan perempuan itu sifat makhluk, bukan sifat Allah. Allah di luar atau di dalam? Di luar atau di dalam itu sifat makhluk, sifat materi. Ya, materi. Kok udara, kok materi juga. Itu sifat materi, bukan sifat Allah. Allah itu pencipta materi. Bu, hati-hati ya. Ini sekarang nih aliran-aliran banyak. Apa katanya, orang kalau misalkan tidak sholat berarti kafir. Dikira kalau orang itu kafir ringan efeknya. Kalau dia bersuami istri, istrinya sholat, suaminya tidak, berarti fasakh nikah. Berarti hubungan badan dilakukan selama suaminya tidak sholat, berarti zina. Berarti anak yang lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifarata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, para guru, para pemuda, calon pemuda itulah jadi pemuda. Calon ya, calon. Yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dengan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelumnya Sabtu lalu kita sudah bahas ya pemetaan global bagaimana seseorang bisa menjadi muslim. Jadi orang bisa jadi muslim itu bagaimana? Ada aspek keyakinan dulu, ada aspek keyakinan, kemudian ada aspek amalan, kemudian ada aspek perasaan. Contoh sholat sajalah. Kita kan zahirnya melihat orang ini muslim atau tidak kan sholat. Apa yang dimulai? Mulainya yakin bahwasanya sholat itu wajib. Meyakini sholat itu wajib berarti kita meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu hak, benar. Nabi tidak bohong. Yakin kita sholat itu wajib. Setelah yakin kita sholat itu wajib, kita laksanakan sholat. Nah, setelah kita laksanakan sholat, bukan cuma melaksanakan sholat secara zahir, tapi kita juga menumbuhkan perasaan khusyuk dalam sholat. Nah, itu satu ibadah. Bagaimana caranya agar kita yakin, agar kita mengilmui apa saja yang disampaikan Nabi, mengimani Allah? Nah, caranya belajar ilmu namanya tauhid. Bagaimana caranya agar kita bisa melaksanakan sholat? Nah, cara sholat kita belajarnya di fikih, amal, ilmu untuk beramal itu fikih. Bagaimana caranya agar bisa tumbuh rasa khusyuk ketika kita melaksanakan sholat? Nah, itu ilmunya tasawuf. Ya, tasawuf itu perasaan, syukur, sabar, tawakal. Itu tasawuf semua pembahasan. Jadi tidak ada kita bahas masalah perasaan-perasaan di tauhid, tidak ada kita bahas. Kita tidak membahas dalam fikih perasaan-perasaan. Orang misalkan sholat, contoh nih, orang sholat akan tetapi tidak khusyuk.
Ibu-ibu salat yang teringat oleh ibu kompor di rumah lah mati itu alun. Itu salat sah atau enggak? Sah. Sah. Ya. Tapi levelnya level salat apa? Level pulang pokok. Kalau ingin salat lebih tinggi ya harus ada khusyuk. Ada orang yakin salat itu wajib tapi tidak melaksanakan salat. Ini orang kafir atau enggak? Itu ada level tuh. Ya, beriman dulu. Ya, iman, amal, yakin. Enggak? Keyakinan. Keyakinan, kemudian amal. Dan apa lagi? Perasaan. Ada rasa khusyuk, rasa sabar, segala macam. Ada orang sholat, ini misalkan sholat, ini amal sholat. Ya, yakin wajib sholat. Yakin wajib sholat, ini khusyuk dalam sholat. Ada orang sholat sekarang, oke, sholat. Tapi dia nak khusyuk. Sah sholatnya? Sah sholat. Ya, khusyuk itu baik. Khusyuk itu baik. Tapi sholatnya sah. Sekarang ada orang yakin sholat itu wajib, tapi dia tidak sholat. Tanya, Pak yakin Bapak kalau sholat itu wajib? Lai, yakin saya sholat itu wajib. Tapi tidak sholat. Ini orangnya kafir nak? Alun, hanya asal kafir saja ya. Tidak boleh kopar kafir, nak sholat orang kafir langsung. Bu, hati-hati ya. Ini sekarang nih aliran-aliran banyak. Apa katanya orang kalau misalkan tidak sholat berarti kafir. Dikira kalau orang tuh kafir ringan efeknya. Kalau dia bersuami istri, istrinya sholat, suaminya tidak, berarti fasakh nikah. Berarti hubungan badan dilakukan selama suaminya tidak sholat, berarti zina. Berarti anak yang lahir, kalau kecian kafir ya, kalau kita katakan orang ini kafir, enggak, dalam keyakinan kita ini orang bukan kafir, tapi fasik. Fasik, dia tahu tapi tidak beramal, dia beriman tapi tidak beramal. Ya, kalau ada orang yang mengingkari bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib, baru kafir. Baru kafir. Orang sholat tidak khusyuk, kurang pahala. Orang yakin sholat itu wajib tapi tidak sholat, fasik. Orang tidak yakin kalau sholat itu wajib, itu kafir. Jadi seperti itu. Untuk bisa tahu apa saja pokok-pokok yang harus kita yakini, apa saja yang harus kita ketahui, ini ilmunya tauhid. Untuk tahu cara beramal, ilmunya fikih. Fikih. Untuk menemukan rasa seperti ini, ilmunya tasawuf. Itu kenapa tiga ilmu ini hukum mempelajarinya fardu ain. Semua muslim, mau dia anak pondok pesantren ataupun bukan, mau dia orang Syiah atau tidak, dia harus tetap pelajari ini. Iya Ustaz, betul. Di madrasah tiga ilmu ini tidak pernah tinggal. Fikih dipelajari. Fikih di madrasah tetap dinamai fikih. Kalau tauhid di madrasah namanya akidah. Kalau tasawuf namanya akhlak. Itu kalau di madrasah ya. Ini jangan dipermasalahkan nanti Ustadz tulisannya salah harusnya pakai Q. Itu banyak ayat ya. Ikut transliterisasi ke dalam bahasa Indonesia pakai K. Selesai. Fikih juga seperti itu. Ini juga akhlak pakai K belakang. Tidak usah banyak pula ya penulisan salah ini segala macam. Yang penting tuh akidah, ini fikih, ini akhlak. Ambo kalau di barik-barian ngecek itu barik lo lidah. Ini ilmu akidah Pak. Ke akidah. Walaupun memang orang Arab nyebutnya akidah. Ya. Nabi apa? Siapa nama? Siapa nama Nabi apa? Nama Nabi apa? Siapa Pak? Muhammad kan? Kan enggak perlu lo Muhammad Ustaz. Ya. Kalau baca Fatihah dalam salat ya harus ya. Kalau enggak di luar itu takalluf. Jadi ini tiga ilmu wajib dipelajari. Ya. Tauhid mempelajarinya agar kita memiliki keyakinan yang kokoh, fikih dipelajari agar amal kita sah, tasawuf kita pelajari agar setiap amal kita itu diiringi dengan rasul. Istilahnya sekarang umpama ya, kalau ada orang yang membuat takrib pendekatan paham,
antara amal dan rasa dalam beramal, Pak. Ada amal, ada rasa dalam beramal. Ada dua orang belajar silat. Ada dua orang belajar silat. Yang satu hanya datang ketika mempelajari jurus. Yang satu hanya datang ketika mempelajari jurus. Yang satu lagi sebelum belajar jurus lari dulu, push up dulu, squat dulu. Ya, kira-kira kalau batinju mana menang? Pas belajar jurus sama. Tapi yang satu dia sebelum belajar jurus dia lari dulu. Ya, fisik, latihan fisik dia dulu. Apa sudah datang gurunya mau belajar jurus, baru kawannya satu lagi datang. Dua-duanya sama-sama belajar jurus, tapi yang satu ketika meninju tarasu. Gerakannya boleh jadi sama. Gerakannya boleh jadi sama, tapi rasanya berbeda. Itu perumpamaan ya, pendekatan paham tentang masalah tadi amal dan rasa dalam beramal itu apa. Ya, ada amal, ada rasa dalam beramal. Rasa dalam beramal itu apa? Intinya ketika kita beramal, kita merasa diperhatikan Allah atau merasa sedang melihat Allah. Ya, merasa sedang menyaksikan Allah. Nah, itu tentang 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Nah, awak belajar aku gini ya. Tauhid. Nah, jadi apa saja level keyakinan kemarin? Apa saja levelnya, Pak? Iman, taklid. Iman, taklid. Yang kedua, iman, nazar ya. Iman dengan nazar. Yang ketiga, iman dengan musyahadah. Musyahadah. Iman taklid itu iman ikut. Kenapa saya Islam? Karena orang tua saya Islam. Berarti saya beriman karena ikut orang tua. Naik level daripada iman sekedar ikut orang tua adalah iman karena nazar. Mikir. Iman itu diiringi dengan analisis. Kita lihat alam ini begitu sempurnanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Ya, nanti kita bahas ya, bantahan terhadap teori evolusi yang dipakai oleh orang-orang ateis untuk membantah keyakinan kita bahwa alam ini ada yang menciptakan. Kemudian juga ada iman bil musyahadah. Iman musyahadah itu imannya para malaikat dan juga ulul ilmi, imannya para nabi. Iman karena menyaksikan. Nah, kita sudah sampaikan kemarin 3 level keimanan. Sekarang rata-rata kita beriman levelnya taklid. Level kita taklid. Ya, kalau kita tanya mana keyakinan bapak-bapak, ibu-ibu terhadap agama kita, rata-rata kita akan menjawab kita ini beriman karena ikut orang tua. Alhamdulillah, bersyukur kita. Orang tua kita Islam, maka kita lahir juga sebagai muslim. Kalau misalkan orang tua kafir, belum tentu kita bisa menemukan hidayah Islam. Orang kafir sekarang ingin menjadi Islam, bagaimana caranya? Kalau sekedar taklid orang kafir, maka sampai mati dia akan tetap kafir. Kalau dia cuma sekedar taklid sampai mati, orang kafir akan tetap kafir. Tapi kalau orang kafir mau melakukan nazar agak sedikit, maka ketika itu dia akan mulai mencari-cari. Ya, sadang sujudnya kepada Jawi, nak bakok kepada Jawi dan sujud. Kenapa dia mau sujud kepada sapi? Ini aja nih taklid. Tapi kalau mau dia berpikir agak sedikit, baru dia jalan, kinci-kinci itu kok sujud dan kejawi ya. Kenapa saya sujud kepada sapi? Nah, baru mencari. Yang harus disembah itu siapa? Nah, nanti kita bahas. Yang harus disembah adalah pencipta. Standar pencipta itu yang bagaimana? Pencipta itu adalah sesuatu yang ada tanpa awal, ada tanpa akhir. Tidak butuh kepada yang lain, maha kaya dan lain sebagainya. Ya. Nanti baru ini level musyahadah. Ya, kita harapkan mudah-mudahan kita dapat ini level musyahadah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Itu level paling tinggi dalam keimanan. Ada satu kitab ya. Ini kitab barangkali akan kita pakai. Kitab yang ditulis oleh
Syekh Yusri Jabar, guru kita juga di Mesir dulu. Beliau selain ulama fikih juga ulama hadis. Beliau juga alim ilmu akidah dan juga ilmu tasawuf ya. Dan beliau juga dokter bedah. Boleh cik li. Jadi selain beliau ulama, beliau juga dokter bedah, surgeon. Ya, memang tambah lo beliau syarif habaib. Jadi banyak kemuliaan beliau. Nah, jadi alasan kita memakai buku beliau salah satunya itu. Kemudian buku beliau kami lihat juga lengkap, membahas iman dengan level-level seperti ini. Iman karena taklid, iman karena nazar, iman karena musyahadah. Semuanya insya Allah akan kita telaah, akan kita bahas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sekarang coba anggap ya, ada orang kafir. Ada orang kafir. Atau janganlah orang kafir. Ada orang hidup di hutan. Ada orang hidup di Rimbo, hidup di Baru, Pak. Ya, dia dibesarkan oleh monyet, gorila. Kira-kira orang seperti ini bisa menemukan Tuhan enggak? Bisa menemukan Tuhan enggak? Dia bisa menyimpulkan bahwasanya alam ini ada yang menciptakan enggak? Nah, ini menjadi bahan pemikiran dulu ya. Dan ini konsep nazar. Konsep analisis. Nazar itu bahasa Indonesianya nalar ya. Ya, nalar. Ya. Ini menjadi bahan pemikiran. Kemudian ada yang menulis buku dulu judulnya Hai bin Yaqzan. Hai bin Yaqzan. Hai bin Yaqzan ini diadopsi oleh orang-orang barat menjadi Tarzan. Ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang seorang yang seperti tadi, dari kecil dibesarkan oleh sejenis monyet di pulau, kemudian terdampar orang Islam di pulau itu. Terdampar orang Islam di pulau. Ngobrollah dia berdua. Obrolannya apa? Ujung dari obrolan kedua orang ini ternyata bahwasanya alam ini ada yang menciptakan. Alam ini ada yang menciptakan. Ya, ditanya oleh orang yang terdampar kepada yang berada di pulau, dari mana kamu tahu kalau alam ini ada yang menciptakan, katanya. Saya tahu alam ini ada yang menciptakan karena tidak mungkin kelapa ini ada dengan sendirinya. Tidak mungkin laut ini ada dengan sendirinya. Tidak mungkin pulau ini ada dengan sendirinya. Tidak mungkin semua hewan yang ada di pulau ini ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Ditanya pula kepada yang terdampar, dari mana kamu tahu bahwasanya ada Tuhan, ada Sang Khalik? Apa jawab orang yang terdampar? Kurang gaek dan majan. Ya, yang satu mengetahui ada Sang Pencipta, mengetahui ada Sang Pencipta. Kita sebut Sang Pencipta dulu ya. Al-Khaliq. Ya. Yang satu mengetahui bahwasanya Sang Pencipta itu ada karena apa? Karena nalar saja. Sedangkan yang satu lagi mengetahui karena kurang gayanya mah dia tahu. Tapi kesimpulannya sama, bahwa alam ini ada yang menciptakan. Nah, orang yang sekedar memakai nalar, dia imannya hanya berhenti sampai sini saja. Pencipta itu ada. Tapi kalau orang punya guru, orang punya orang tua, maka dia tidak hanya berhenti sampai di sini. Selain dia tahu bahwasanya Sang Pencipta itu ada, dia juga akan kenal bahwa Sang Pencipta itu Allah. Ya, mengetahui Sang Pencipta itu ada adalah satu tahap berpikir. Tapi untuk mengenal bahwa Allah lah Sang Pencipta itu harus ada yang memperkenalkan. Harus ada yang memperkenalkan. Nah, makanya laulal murabbi lamma araftu rabbi. Kalau tidak karena guru, saya tidak akan kenal Tuhan. Tanpa guru kita tahu bahwasanya pencipta ada, tapi melalui guru kita tahu bahwa Sang Pencipta itu adalah Allah. Ini guna Nabi. Guna Nabi itu memperkenalkan manusia bahwa pencipta manusia adalah
adalah Allah. Nah, itu level selanjutnya nanti ya. Itu salah satu hikmah diutusnya Nabi semuanya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ya, memperkenalkan bahwasanya sang pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang bagaimana kita mengenal Allah? Ya, bagaimana kita mengenal Allah? Ini orang ingin mengenal Allah, apalagi kita ingin memperkenalkan Allah kepada anak-anak. Dan kita tidak ingin memperkenalkan Allah kepada anak-anak secara sesat. Kita tidak ingin memperkenalkan Allah kepada anak-anak kita secara sesat. Ya, kita katakan kepada anak kita, jangan jahat-jahat. Kenapa tidak boleh jahat, Pak? Marah Allah. Contoh. Entah marah pula orang parenting modern sekarang yang tidak boleh bilang Allah marah. Ya. Marah Allah. Kalau kita berbuat baik, maka Allah akan sayang. Bertanya anak kita, Allah itu apa? Baca tak jawab? Ya di mana tinggal? Anak-anak kan bertanya seperti itu. Ya di mana Allah tinggal? Bagaimana bentuk Allah? Allah itu laki-laki atau perempuan? Ya. Masuk surga nanti di mana surga? Di bawah telapak kaki ibu, kan ini peristiwanya kaki ada anak. Ya, karena memang anak-anak seperti itu tabiatnya, semua ditanya. Ya. Nah, ini gunanya tauhid. Kita runut bagaimana caranya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana-mana, ya. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pangkal. Siapapun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inti poin keimanannya adalah beriman kepada Allah. Jadi syahadat pertama itu tidak akan berbeda semua nabi. Asyhadu alla ilaha illallah. Bedanya nanti di mana? Nabinya lagi. Ya, Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan seterusnya. Tapi untuk sampai kepada kesimpulan bahwasanya Allah itu harus diimani, anggap kita blank dulu, blank. Maka yang harus kita ketahui sebelumnya adalah bagaimana cara mengimani Allah. Kita mulai tentu adalah mengimani bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Bagaimana adanya Allah? Ada Allah itu, ya, ada Allah itu tanpa awal. Ada Allah itu tanpa awal. Karena kalau sesuatu itu ada awalnya, awal itu apa maksudnya? Aslinya tidak ada, kemudian menjadi ada. Aslinya tidak ada, kemudian menjadi ada. Misalkan masjid kita ini tahun berapa berdirinya, Pak? 67? 67? Sebelum 67? Hari ketika masjid ini dibangun, itu namanya awal masjid. Itu namanya awal masjid. Saya misalkan 92. Sebelum itu saya tidak ada. Tahun 92 baru ada. Berarti tahun 92 itu namanya tahun awal. Tahun awal kehidupan saya. Ya. Setiap yang berawal pasti akan, itu loh masalahnya. Sesuatu yang aslinya tidak ada, kemudian dia menjadi ada. Ujung-ujungnya pasti dia akan menjadi tidak ada kembali. Sedangkan Allah tidak pernah tidak ada. Tidak pernah tidak ada. Allah ada tanpa awal. Sesuatu yang ada tanpa awal berarti juga tidak ada tanpa akhir. Nah, ini pokok keyakinan kita. Kita nafikan waktu dari Allah. Kalau makhluk ada waktunya, ya ada waktu awalnya, ada waktu akhirnya. Aslinya makhluk itu tidak ada, kemudian menjadi ada, nanti balik menjadi tidak ada. Awalnya anak kita lahir, nanti anak kita tua, kita mati, anak kita mati juga nanti. Sesuatu yang mati awalnya nanti akan mati kembali. Sesuatu yang tidak ada awalnya nanti akan tidak ada kembali. Ya seperti itu siklus. Siklus apa? Siklus makhluk. Kenapa? Karena makhluk terikat waktu. Karena makhluk terikat
Sarancak-rancak barang apa ana napa Bali dan apa benar-benar paliaro elok-elok oto. Yo, ketika baru bali oto wak gosok setiap hari, harapannya setiap hari selalu barasiah, bakilik, mengkilat. Tapi ujung-ujungnya ya habis dia. Gores-gores jo. HP paling bagus kita beli nanti akan ada masanya habis juga. Karena memang aslinya barang ini ndak ada, menjadi ada, nanti pasti akan ndak ada kembali. Nah, itulah awal, itulah akhir. Awal itu apa? Awal itu proses dari tidak ada menjadi ada. Akhir itu apa? Akhir itu proses dari ada menjadi tidak ada. Nah, itu hanya berlaku pada makhluk. Tapi Allah, ya, jadi kalau ditanya Allah itu ada, bagaimana adanya Allah? Adanya Allah itu tanpa awal dan tanpa akhir. Lah, berarti Allah tidak terikat dengan waktu. Nanti ditanya lagi, bagaimana bentuk Allah? Nah, tidak serupa dengan apapun. Adanya Allah itu tidak serupa dengan ini lagi poinnya. Ya. Siapa Allah? Allah itu zat yang ada, adanya tanpa awal, adanya tanpa akhir, tidak serupa dengan apapun. Karena yang serupa dengan sesuatu, maka dia sebangsa. Walaupun kita tidak akan katakan sama mutlak ya, tapi dia setidaknya sebangsa. Ya. Yang sama. Kalau ada makhluk ya yang memiliki kesamaan ya sebangsa itu berarti. Apa bisa menemukan tidak persamaan kambing dan biri-biri? Persamaan kambing dan biri-biri. Bunyinya sama. Bunyi sama enak. Persamaan biri-biri, kambing dan sapi apa? Sama-sama bisa dimakan dan wak ndak jajuk. Dan wak ndak jajuk makan. Ya, persamaan kambing dan anjing? Nancik, najis, nancik halal, tapi sama-sama kaki empe. Enak. Pasti ada nisbat kesamaan. Setiap makhluk tuh punya nisbat kesamaan. Setiap makhluk. Ya, apa persamaan manusia dengan air misalkan? Bisa saja kita cari persamaan manusia dengan air. Apa persamaan manusia dengan air? Sama-sama bisa diceliat misalkan. Ya, walaupun air itu bening tapi sama-sama menempati ruang misalkan. Ya, walaupun tidak penuh, kalau cairan benar-benar menempati ruang secara full, kalau kita tidak, kita bukan fluid. Itu contoh. Tapi Allah benar-benar tidak punya nisbat persamaan sedikit pun dengan apapun. Sehingga tidak boleh kita bayang-bayangkan. Allah tidak halus, tidak kasar. Allah tidak hitam, tidak putih. Allah tidak laki-laki, tidak perempuan. Allah tidak di luar, Allah tidak di dalam. Itu harus. Kan kalau makhluk, kalau tidak di dalam berarti di luar. Kalau tidak diam berarti saya ebo. Ya. Kalau tidak diam berarti bergerak, itu manusia. Kalau tidak laki-laki berarti perempuan. Tapi Allah yang tadi itu nisbat makhluk semua. Sekarang mau tanya saja pertanyaan kurang aja kayak manusia itu bisa jadi pakai baju, bisa jadi telanjang. Ya. Manusia bisa jadi telanjang, bisa jadi pakai baju. Kau galih kah? Kelas. Kau galih telanjang atau sedang pakai baju? Galih kau telanjang atau sedang pakai baju? Ini mesti. Siapa yang bisa jawab kira-kira? Ini kelas telanjang atau pakai baju? Harusnya Pak Jawi, pertanyaan Ustadz bodoh. Sebab telanjang ataupun pakai baju tidak bisa dinisbat kepada gelas. Kita mengukur gelas tadi pakai standar manusia berarti. Ya, manusia memang kalau enggak pakai baju, kalau enggak telanjang itu manusia. Anang galih kok pakai baju atau telanjang? Pertanyaan Ustaz tuh ke orang tanya, jangan ke galih. Itu harusnya. Ya. Itu harusnya. Ya, kok tadah. Tadah kok jantan batino. Kakambiang tanya, jangan kiko. Kambiang iya ado jantan ado
ada betinonya. Maka yang boleh kita tanyakan tentang sesuatu adalah sesuatu yang patut saja untuk itu. Ya, yang kita tanyakan kepada tadah, ya yang patut yo tadah, kau saja. Kau tadah, kau orang awak, baik tu orang luar, tu boleh ditanya. Ya, Allah jangan yang tak pantas kepada Allah kita tanya. Ya, Allah tu laki-laki atau perempuan? Laki-laki dan perempuan itu sifat makhluk, bukan sifat Allah. Allah di luar atau di dalam? Di luar atau di dalam itu sifat makhluk, sifat materi. Ya, materi. Kok udara, kok materi juga. Itu sifat materi, bukan sifat Allah. Allah itu pencipta materi. Ya. Apa lagi? Allah itu hitam atau putih? Hitam putih itu sifat makhluk, bukan sifat Allah. Hah? Di atas atau di bawah? Enak. Di atas atau di bawah Allah? Di atas. Kenapa di atas? Karena kita berdoa madokah? Tapi posisi paling dekat makhluk dengan Allah ketika sedang di atas atau ketika sedang sujud? Kan batal jadinya. Tak. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang itu ditanya kepada apa? Kepada makhluk yang menempati ruang. Sedangkan Allah enggak. Allah tidak ada serupa dengan apapun. Ini yang penting. Ya. Kemudian adanya Allah apa lagi? Tidak butuh. Ya, kepada yang lain. Tidak butuh kepada yang lain. Itu adanya Allah. Adanya Allah tidak butuh kepada yang lain. Karena tadi keyakinan kita apa? Allah itu sang pencipta. Berarti Allah ada sebelum ada langit, Allah ada sebelum ada bumi. Jadi ketika bumi dan langit tidak ada, Allah tetap ada. Langit dan bumi tidak ada, Allah ada. Berarti ada atau tidak ada langit dan bumi, Allah tetap. Berarti adanya Allah tidak terikat dengan yang lain. Mau bumi ada, Allah tetap ada. Mau langit hancur, Allah tetap ada. Bahkan kalaupun aras hancur, Allah tetap ada. Itu makna tidak butuh kepada yang lain. Kalau manusia selalu, keadaan manusia itu selalu terikat dengan yang lain. Itu makhluk. Ya. Makanya ini penting. Satu lagi apa? Adanya Allah itu tidak berbilang. Adanya Allah tidak berbilang. Tidak berbilang itu tidak dua, tidak tiga. Allah itu satu mutlak. Bu, bu, dia tidak terlalu ibu. Ambo cik dua. Bisa ambo jadi dua? Bisa? Balah orang ambo di tengah jadi dua. Bu. Ya, bisa jadi dua kita. Itu makhluk. Makhluk bisa jadi dua. Balahnya jadi dua. Ya dua potong nanti. Ya kan dua gitu. Ya Allah enggak. Bisa kita seperti itu. Ya. Allah satu yang tidak berbilang. Tidak berbilang itu maksudnya apa? Enggak bisa terbagi. Allah satu. Apapun yang dibagi, baik zat Allah enggak terbagi, sifat Allah juga enggak terpisahkan dari zat Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbilang. Tidak terdiri dari partikel, tidak terdiri dari sel, tidak terdiri dari atom. Itu semua makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala satu mutlak. Allah satu zatnya, Allah satu sifatnya, Allah juga satu-satunya yang berbuat. Nah, ini poin. Ini semuanya tidak. Makanya karena semuanya ini tidak, ini tanpa negatif aja semuanya. Negatif ini bahasa Arabnya apa? Salb. Ya, salb. Maka sifat-sifat ini tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak serupa dengan apapun, tidak butuh kepada yang lain, tidak berbilang, itu disebut dengan sifat salbiyah. Sedangkan ada adalah sifat yang memang berkaitan dengan Allah langsung. Allah itu ada. Nah, ini namanya sifat nafsiyah.
nafsiyah. Kalau misalkan kita ingin ya membuktikan Tuhan itu, Tuhan yang disembah oleh manusia itu memang benar-benar Tuhan atau tidak, pakai standar ini. Apa yang disembah oleh manusia? Yang disembah oleh manusia misalkan kambing, sapi misalkan disembah oleh manusia, gajah disembah oleh manusia. Gajah itu ada awalnya enggak? Ada awal, karena ya di siku. Ada akhirnya gajah? Kena juga di sini. Serupa dengan yang lain gajah tuh? Iya. Gajah sama jawab Pak. Juga gajah dulu enak. Ya ada pula gajah yang lain enak. Nah, karena ya di sini. Gajah tuh butuh pada yang lain. Ya butuh makan, butuh minum, butuh orang tuanya untuk melahirkan dia. Gajah tuh satu atau banyak? Nah, banyak. Satu ekor gajah bisa dijadikan dua. Bacaranya tadi? Potong. Potong jadi dua. Ya jadi 100 bisa gajah. Ya. Nah itu gajah, berarti coret. Gajah tidak lolos. Siapa lagi? Yesus, Isa. Wa uji. Yesus itu ada enggak? Ada Yesus. Nabi Isa itu adanya ada awal atau enggak ada awal? Ada awalnya. Awalnya enggak ada, kemudian menjadi ada, berarti ada awal. Karena ya di situ. Nah, ada akhirnya. Dalam keyakinan orang-orang itu Nabi Isa sudah wafat, sudah meninggal, berarti ada akhir. Serupa dengan makhluk atau tidak serupa? Serupa dengan makhluk. Butuh kepada yang lain? Butuh kepada yang lain. Satu atau berbilang? Bisa berbilang ya, tapi bisa berbilang. Ya, berbilang itu bisa jadi satu bisa dibuat dua, atau dia memiliki orang lain yang mirip dengan dia. Dia punya orang tua misalkan berarti berbilang, atau dia punya anak berarti dia berbilang, dia punya istri berarti dia berbilang. Dan Nabi Isa berbilang. Tidak satu-satunya Nabi Isa. Nabi Isa itu kan manusia. Apakah satu-satunya Nabi Isa itu sebagai manusia? Tidak. Ada banyak manusia selain Nabi Isa. Lah kena sih. Siapa lagi yang disembah orang? Apa lagi? Petang beringin. Ini bukan kampanye ya, mohon maaf kalau ada yang partainya pun beringin ya. Ya tadi karena lo Jawi, enak. Karena lo Kabau tadi. Kita sebut kerbau enak. Matahari lah. Oh karena lo partai PAN enak matahari. Enggak payah tahun politik. Siddhartha Gautama. Ya, siapa Siddhartha Gautama ini? Buddha. Ya, nanti kita ceritakan Siddhartha Gautama dalam pembahasan sambil lalu. Tapi Siddhartha Gautama itu manusia, dia anak raja, bosan dengan kehidupan sebagai pangeran. Kemudian dia cari kehidupan kesunyian. Ketika dia mencari kehidupan kesunyian, dia dapat enlightenment. Selain enlightenment ya. Pencerahan. Dia dapat pencerahan. Dapat pencerahan, kemudian ajarannya tersebar awalnya di India, kemudian sampai ke Cina, ke Jepang, ke Thailand, sampai ke Indonesia. Buddha. Bahkan dulu kerajaan yang ada di Sumatera Barat juga adalah kerajaan Buddha. Ya. Makanya salah satu suku di Minang apa? Budi. Parti Budi, orang Buddha. Siapa orang Budi di sini? Iya, itu mau diikut. Itu asal-asal ya, namanya diambil ya. Siddhartha Gautama itu manusia kan, ada awalnya, ada akhirnya, ada. Butuh pada yang lain, butuh. Serupa dengan yang lain, serupa. Berarti karena tidak. Dia iya aja semuanya. Tapi yang tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak butuh pada yang lain, tidak serupa dengan apapun, tidak berbilang, itu cuma makanya cuma Allah yang disembah. Yang lain kena eliminasi. Yang lain tersingkir. Karena yang kita sembah adalah yang ada secara mutlak. Adanya mutlak, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan bahas apa saja yang kita bahas. Ada nih bahasa Arabnya wujud. Ada tanpa awal bahasa Arabnya qidam. Ada tanpa akhir bahasa Arabnya baqa.
Tidak serupa dengan apapun. Mukhalafatuhu lil hawadits. Tidak betul pada yang lain berarti hanya berdiri sendiri. Berdiri sendiri bahasa Arabnya qiyamuhu binafsihi. Tidak berbilang berarti satu. Bahasa Arabnya wahda inilah sifat-sifat yang pertama kali kita pelajari kalau kita ingin mengenal Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu binafsihi dan wahdaniyah. Ada orang baru belajar Allah, yang dia pelajari Allah tuh tersenyum, tuh sasik. Ada orang baru belajar tentang Allah, yang dia pelajari Allah apa? Allah bertangan, sasik. Ada orang mempelajari Allah, tapi yang pertama kali dia pelajari apa? Allah duduk di atas sasik. Kita mengenal Allah mulainya dari apa? Sifat yang pasti-pasti sajalah, sifat yang jelas-jelas sajalah, sifat yang muhkam-muhkam sajalah. Kalau ada orang memperkenalkan Allah, tapi dia mulai dari sifat-sifat yang mutasyabihat, sasik. Ya, baru saja mengenal Allah, apa dia bilang? Allah tersenyumlah, Allah tertawa, Allah berlarilah, Allah pakai sarunglah. Ya. Nah, ini bahaya, ini pemahaman-pemahaman seperti itu. Lah, kita katakan kriminal itu bukan cuma kriminal perbuatan. Kriminal bukan cuma kriminal perbuatan, tapi ada juga kriminal keyakinan. Orang mencuri itu kriminal. Orang mencuri itu kriminal. Orang yang meyakini Allah punya sifat-sifat yang tidak layak, itu juga kriminal. Dan semuanya punya polisi. Nah, kalau polisi kriminal amal tuh ahli fikih. Ahli fikih nampak salah amal, maka dia akan katakan haram. Haram. Tapi kalau mutakallimin, ulama-ulama hadis, nampak oleh mereka orang punya pemikiran-pemikiran kriminal, maka dia juga berkewajiban untuk sampaikan ini kriminal. Kalau kriminal pemikiran itu apa istilahnya? Kriminal pemikiran itu istilahnya bid'ah. Istilahnya, nah, jadi bid'ah itu nak maulid Nabi deh Pak yo. Nah, bid'ah itu bukan 17 Agustus. Nah, bid'ah itu bid'ah pemikiran, i'tiqad yang membuat orang menjadi fasik. Ini hati-hati. Membuat seseorang menjadi fasik atau kafir bahkan. Pemikiran-pemikiran seperti itu. Makanya kita benar-benar wanti-wanti. Poin agama kita ini bukan cuma beramal ya, enggak ada istilahnya kita saling menghargai sajalah. Iya, kita saling menghargai. Ini mohon maaf ya, kalau kita berjumpa dengan orang Nasrani misalkan Pak, bersalam kita dengan dia, kita sapa juga dia, berkawan juga kita dengan orang Nasrani, boleh enggak? Boleh. Tapi dalam hati kita katakan ajarannya sesat atau kita benarkan ajarannya? Walaupun baik salam Wak Jonyo, ya, walaupun senyum Wak Jonyo, walaupun kita sapa dia, walaupun kita belanja di toko dia, dalam hati harus kita yakin bahwasanya ajarannya ini salah. Kenapa? Karena ini urusan i'tiqad. Sedangkan kita belanja di tokonya itu urusan apa tadi? Fikih, muamalah. Ya, silakan muamalah silakan. Yalah, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum ya. Allah tidak melarang kita berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak memerangi kita. Itu nanti masalah fikih kita bahas. Nah, tapi ini pangkal sebelum kita masuk syarah Aqidatul Awam ya. Nanti kita baca kitab, kita baca juga biografi Imam Al-Marzuqi ya. Al-Marzuqi, guru dari Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan ini guru dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau punya murid namanya Muhammad Darwis. Muhammad Darwis ini sangat ngefan kepada Syekh Zaini Dahlan sehingga dia ubah namanya menjadi Ahmad Dahlan. Nah, siapa tuh? Pendiri Muhammadiyah. Muhammadiyah. Nah, ini orang-orang jangan sampai ya, Muhammadiyah ini juga punya keyakinan seperti ini. Kita bisa dilihat di HPT, Himpunan Putusan Tarjih tentang takwil dan tafwid. Itu bisa juga kita lihat di Himpunan Putusan Tarjih. Maka jangan sampai istilahnya apa sekarang
Jangan sampai jalan dia lihat orang lalu, cupa dia lihat orang manggalih, kaji ditukar dek pakih lalu nak boleh. Ya, kita punya kaji dan kaji kita dibawa oleh para ulama kita dahulu, dan ulama kita dulu juga bukan kaleng-kaleng, mereka belajar juga di Makkah. Ini kaji yang dibawa. Nah, jangan sampai lupa dengan akar kaji kita. Ada yang berkeinginan membangkit batang terendam, mengaji kok balik. Ngaji ini kita kembali. Nah, itulah barangkali kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita, Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang saleh, para syuhada, para nabi, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.